Nah, sifat-sifat yang dipinjamkan oleh Allah tersebut pada dasarnya diwadahi di dalam ruh. Tapi ada juga yang sebagian dititipkan atau ditularkan kepada jasad manusia, yaitu ke indera mata, indera telinga, ya. Kemudian pada akal, ya, pada otak kita. Nah, itu pada jasad, ya. Kemudian, ya, jadi mata, kemudian mulut, ya, yaitu kalam. Nah, itu yang dititipkan pada jasad, ya. Nah, jadi cara walaupun masing-masing cara kerjanya itu adalah berbeda. Misalnya dalam hal melihat, jasad mempunyai perangkat indera yang bernama mata atau ain yang fungsinya adalah untuk melihat, sementara roh mempunyai perangkat yang bernama basyirah juga untuk melihat. Nah, ini sering ada orang yang secara indrawi atau jasad matanya buta, namun dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz dengan baik karena dia melihat dengan mata hatinya, basyirah. Nah, sementara dengan indera penglihatan, ya, yang kelihatannya sehat, ya, surat-surat pendek saja dia tidak semuanya hafal, ya. Tapi orang yang tunanetra tadi dengan bekerjanya basyirahnya, mata hatinya, bukan dengan mata fisiknya, dia bisa hafal secara sempurna. Itu kalau kita melihat fungsi daripada sifat mata yang dititipkan Allah kepada kita. Kemudian syami atau mendengar. Nah, ya, ini dititipkan melalui jasad. Ya, kita punya telinga, dititipkan pada telinga, dan roh juga punya sami. Ya, roh juga punya sami. Ya, sami'un, ya, sami. Nah, kedua-duanya ini berfungsi sebagai alat untuk mendengar. Nah, ilmu atau pengetahuan juga demikian. Ketika mata melihat, telinga mendengar, ada kemauan, ya, atau kehendak iradah, ada kekuatan, maka tugas daripada ilmu adalah mengolah data yang ada tadi dengan aktivitas berpikir, menganalisa, merekomendasikan kepada jasad, lalu melakukan suatu perbuatan, yaitu inilah kerjasamanya. Contohnya dengan melihat satu objek, misalnya tanah kering di satu wilayah, ya, lalu mendengar informasi bahwa tanah tersebut bisa subur kalau pada musim hujan datang, dan kita mempunyai mesin diesel. Kemudian di pihak lain kita juga berharap tanah itu bisa senantiasa subur, lalu dipakailah untuk bercocok tanam. Nah, kini tinggallah kerja akal, ya, untuk berpikir bagaimana caranya agar tanah tersebut bisa subur kembali. Nah, itulah kerjasamanya. Nah, lalu yang tentang hayat atau hidup, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang mempunyai organ tubuh lengkap dan tidak ada juga manusia yang tidak lengkap, ya, dan juga ada yang tidak lengkap, tapi tubuh atau jasad adalah bagian luarnya saja, dan roh yang masih menyatu dengan jasad, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna, masih bisa menikmati kehidupan atau hayat, hidup dan kehidupan. Demikianlah seterusnya, sifat-sifat ini saling interaksi, ya, menjadi hakikat dalam hidup sehingga dia bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai manusia. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa 7 amanah yang berupa alat yang dipinjamkan kepada manusia tadi ini bisa menyokong fungsi kehalifahan kita. Nah, harusnya digunakan dan dijalankan sebagaimana titah dari yang mengamanahkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 amanah yang diemban khalifah di muka bumi ini mempunyai 3 hal. Pertama, amanah, yaitu alat untuk merawat. Kedua, amanah dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah amanah untuk digunakan sebagai nama pesan yang diberikan kepada amanah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra tadi, ya, bahwa semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, jadi jangan salah kita bunda-bunda semua dengan 7 amanah ini. Ya, kita harus mempertanggungjawabkannya nanti di yaumil akhir. Ya.
Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya ini adalah di yaumil akhir. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar manusia bisa merawat, mempertanggungjawabkan, dan mempergunakan 7 amanah ini sesuai dengan kontrak dengan pemberi amanah. Nah, secara tidak langsung Allah memberikan jalan petunjuk di dalam surat Al-Imran ayat ke-19, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ad-din artinya agama. Di dalam firman atau apapun arahan jalan itu yang harus melaksanakan 3 hal di atas adalah yang diperlukan amanah, yang diperlukan amanah sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, itu adalah hanya melalui jalan Islam, ya, agama Islam, agar menjalankan fungsi kekhalifahannya dan sekaligus merawat amanah yang 7 itu. Nah, 7 amanah ini mempunyai tempat dan proporsi penggunaan masing-masing supaya tidak gampang rusak. Dan agama memberikan arahan bagaimana semua itu dapat berjalan pada tempat dan proporsinya. Manusia tidak bisa menggunakan amanah sami atau pendengaran untuk sesuatu yang tidak berguna, misalnya menguping gunjingan yang bersifat pribadi, apalagi untuk sesuatu yang jelek atau keji. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Nanti kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Artinya harusnya sami harus kita pergunakan untuk memompa energi yang bisa memperkuat posisi ruh dan jasad. Bisa dengan mendengarkan harmoni musik alam, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, pengajian-pengajian yang mencerahkan dan sebagainya. Nah, sehingga roh kita selalu dipupuk kepada kebaikan. Demikian juga dengan Bashar misalnya. Ajaklah Bashar tadi untuk bertamasya melihat keagungan-keagungan ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya hati yang diikuti dengan mulut tak henti-hentinya mendengarkan tasbih Allah, subhanallah, subhanallah. Tidak beda dengan sifat yang lain. Demikian juga dengan ilmu yang ditempatkan pada akal, dan juga harus dipergunakan sesuai dengan fungsi dan jalurnya yang benar, sehingga ayat-ayat yang dibaca, ya, adalah ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Nah, jadi adanya sinergi di antara Bashar, Sami, kemudian akal tadi, ilmu tadi, kodrat dan iradat, jadilah seseorang itu bisa menjalankan khalifahnya di atas bumi ini dengan baik. Nah, permasalahannya bahwa untuk menjalankan ini, karena kita ada musuh tadi, yaitu si Qarin. Nah, jin Qarin inilah yang membatasi gerak langkah kita untuk berbuat kepada kebaikan, karena dia selalu mengajak kepada kemaksiatan. Inilah yang harus menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari tazkiyatun nafs ini. Bagaimana mencegah penyakit hati, jangan sampai penyakit kotoran-kotoran hati itu jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Nah, bila penyakitnya sudah masuk, bagaimana cara membersihkannya? Inilah yang akan kita pelajari di dalam memahami tentang tazkiyatun nafs ini. Kita bisa melihat, ya, bahwa ilmu yang dari membersihkan hati atau penyakit-penyakit jiwa yang mengotori ini atau tazkiyatun nafs ini tidak banyak orang yang memahami. Jadi tidak banyak orang yang memahami. Nah, oleh karena itu marilah kita memahami dasar daripada tazkiyatun nafs ini, supaya kita akan aman berjalan di atas muka bumi ini sebagai khalifah yang Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan, ya, bahwa segala sesuatu mempunyai logika dan sunatullahnya sendiri-sendiri. Untuk misalnya dalam hal kita menjalankan kegiatan di atas bumi ini,
ya, bagaimana cara kita berbisnis, kemudian berusaha dengan baik, bagaimana pula kita mengeluarkan sesuatu dari dalam bumi, ya, dari perut bumi. Nah, bagaimana cara itu semua? Nah, maka itulah Allah titipkan tadi ilmu atau di dalam akal, sehingga kita kita punya ilmu yang sudah ditetapkan oleh para peneliti terlebih dahulu, adanya ilmu pertanahan, ilmu kelautan, ilmu teknik sipil, ilmu antropologi dan lain sebagainya. Nah, ilmu sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu pula. Nah, dalam konteks pembicaraan ini bisa kita katakan bahwa siapa saja yang mampu mendayagunakan amanah Allah ini, yang 7 ini secara optimal, niscaya dia dapat mengetahui logika sunatullah dan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mudah, baik untuk kepentingan dunia maupun akhiratnya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak pernah bersyukur ya dengan apa yang Allah titipkan ini, ya, murka ya, karena kita tidak pernah mensyukurinya. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah telah menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, kepada manusia, ya, sehingga kita punya alat untuk bisa berjalan di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 14, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untuk kamu agar kamu dapat makan daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Itulah Bunda yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang 7 amanah ini. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kajian kita hari ini, karena waktunya pendek ya Bunda. Kita nanti akan mempersiapkan makanan untuk bulan suci Ramadan. Jadi saya pun memberikannya juga tidak panjang, biarlah sedikit-sedikit, semoga mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Bunda. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum berakhir, kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi